Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ani Arifusati dari kelas 12 IPA 2. Saya dari kelompok 3 pelajaran fisika mengenai karakteristik gelombang elektromagnetik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu karakteristik gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 9. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet saling bergantung. Yang ketiga, hubungan medan listrik dan medan besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain, yaitu menurut hubungan E sama dengan C kali B. Yang keempat, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik dan medan magnet. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang keenam, gelombang elektromagnetik merambat dengan laju yang hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium. Yang ketujuh, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum yang nilainya sama dengan C sama dengan 3 dikali 1/8 meter per second. Yang kedelapan, gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal. Yang kesembilan, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polirisasi, interferensi, dan diffraksi atau lenturan. Memasuki materi kedua, yaitu spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas 7 macam gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang. Tetapi cepat rambat di ruang hampa adalah sama, yaitu C sama dengan 3 kali 108 meter per second. Seperti yang sudah dibahas dalam teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, frekuensi gelombang kecil adalah gelombang cahaya serta panjang gelombang terbesar, sedangkan frekuensi terbesar adalah sinar gamma serta panjang gelombang terpendek. Biasanya, dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektron volt untuk foton berenergi tinggi di atas 100 eV, dalam panjang gelombang untuk energi menengah, dan dalam frekuensi untuk energi rendah 1/3 0,5 meter milimeter. Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan elektromagnetik memenuhi persamaan berikut. C sama dengan F kali L. Di dalam ruang hampa, nilai C adalah tetap, sedangkan F bergantung pada nilai I. Jika nilai I kecil, maka F besar atau sebaliknya untuk nilai M besar. Nilai F menjadi kecil. Urutannya adalah yang pertama, radio dan televisi, yang kedua, gelombang-gelombang mikro, yang ketiga, inframerah, yang keempat, cahaya tampak, yang kelima, ultraviolet, yang keenam, sinar X, dan yang ketujuh, sinar gamma. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Aulia dari kelas 12 IPA 2. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 3, yaitu pemanfaatan dan bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Bahaya radiasi gelombang radio induksi gelombang elektromagnetik dapat memengaruhi ion positif dan ion negatif di sekeliling pancaran radiasinya. Jika pengaruh radiasi tersebut telah melebihi batas ambang yang dapat diterima oleh tubuh manusia, akan terjadi ketidakseimbangan muatan ion di dalam tubuh manusia, yang kemudian akan berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi organ tubuh ataupun metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Pemanfaatan gelombang radio, yang pertama ada komunikasi dengan bawah laut, kedua komunikasi dengan bawah laut, ketiga komunikasi di dalam pertambangan, keempat ada komunikasi di bawah laut, kelima ada navigasi, keenam ada siaran radio AM, ketujuh ada radio amatir, 8 ada siaran radio FM dan televisi, 9 ada televisi dan handphone, 10 ada wireless LAN, 11 ada radio astronomi. Pemanfaatan dan bahaya radiasi elektromagnetik. Yang kedua ada gelombang televisi. Gelombang televisi lebih tinggi frekuensinya dari gelombang radio FM. Sebagaimana gelombang radio FM, gelombang televisi membawa informasi gambar dan suara. Gelombang televisi merambat pada frekuensi 100.000 Hz sampai 100 miliar Hz. Sementara gelombang audio merambat pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Pada siaran televisi, gelombang audio dan video tidak ditransmisikan langsung, melainkan ditumpangkan pada gelombang televisi yang akan merambat melalui ruang angkasa. Manfaat gelombang televisi: memancarkan jenis suara stereo, memancarkan bunyi keliling di banyak negara. Kerugian gelombang televisi:
Perlu adanya antena-antena atau pemancar penghubung karena jangkauannya sempit. Semakin tingginya resiko kanker kolorektal, endometrial, ovarium, dan prostat. Semakin tinggi resiko terkena kardiovaskular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma Pratiwi dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 3 akan melanjutkan menjelaskan pemanfaatan bahaya radiasi elektromagnetik yang kedua. Gelombang mikro, panjang gelombang kira-kira 3 mm. Gelombang mikro disebut juga sebagai gelombang radiasi superhik, disebut frekuensi gelombang radio superhik frekuensi, merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar Hz. Panjang gelombang kira-kira 3 mm. Manfaat gelombang mikro. Pertama, gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and tracking. Kedua, gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek. Ketiga, mampu mendarat pesawat terbang. Keempat, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut. 5. Serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. 6. Gelombang ini dimanfaatkan dalam alat microwave. 7. Analisis struktur molekul dan atomik. Kerugian gelombang mikro. Pertama, tubuh manusia tidak mampu memetabolisir atau memecah dan mengeluarkan produk sampingan yang tidak dikenal dalam makanan yang diproses dengan microwave. Kedua, produk hormon laki-laki dan perempuan diubah menjadi terhalang. Ketiga, semua mineral, vitamin, dan zat gizi menjadi menurun atau berubah sifatnya sehingga tubuh tidak dapat menyerap maupun memecahnya. Ketiga, inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻4 cm sampai 10⁻1 cm. Jika kamu memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detektor yang dihubungkan pada milimeter, maka jarum ampermeter sedikit di atas ujung spektrum merah. Manfaat inframerah, kesehatan. Pertama, mengaktifkan molekul air dalam tubuh. 2. Meningkatkan sirkulasi mikro. 3. Mengembangkan pH dalam tubuh. Sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat. Bidang komunikasi. Pertama, sistem sensor infra sebagai pengendalian jarak jauh, alarm keamanan, dan otomatisasi pada sistem. Kedua, untuk pencitraan pandangan seperti mikroskop. Ketiga, komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Bidang keruangan. Pertama, inframerah membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Bidang industri. Pertama, lampu inframerah yang kawat pijarnya bersuhu di atas kurang lebih 2500 derajat Kelvin digunakan untuk melakukan proses pemanfaatan di bidang industri. Bahaya radiasi inframerah. Yang pertama, efek pada kulit, efek pada mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sulisarita, kelas 12 IPA 2 dari kelompok 3, akan menjelaskan pemanfaatan dan bahaya radiasi elektromagnetik. Yang keempat, sinar tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak dan variasi tergantung warna mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10⁻7 meter untuk cahaya violet atau ungu sampai 7 kali 10⁻7 meter cahaya merah. Kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dan serta optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Ada juga manfaat sinar tampak. Dedaunan tak dapat cahaya akan pucat. Di dedaunan hijau terjadi fotosintesis. Ada juga bahaya radiasi sinar tampak. Kulit kasar. Sinar matahari dapat menembus jauh ke dalam kulit dan merusak sel kolagen. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10⁻8 meter, 10⁻7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet dan tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Ada juga manfaat sinar ultraviolet. Pertama, sumber utama vitamin D, mengurangi kolesterol darah, mengurangi gula darah, dan membantu membentuk perbaikan tulang. Ada juga bahaya sinar ultraviolet. Pertama, pada manusia radiasi UVB berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh
terhadap penyakit infeksi. Kedua, pada tumbuhan, radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Yang ketiga, sebagian besar garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar UV. Baik UVA yang tergantung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput dan melanoma maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani dari 12 IPA 2 dari kelompok 3 akan melanjutkan materi pemanfaatan dan bahaya radiasi elektromagnetik yang keenam, sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 cm sampai 10 cm. Meskipun seperti itu, tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal seberapa sentimeter, dan pelat aluminium. Manfaat sinar X. Dalam ilmu kedokteran, sinar X dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, serta organ tubuh yang lain tanpa melakukan pembedahan langsung pada tubuh pasien. Biasanya, masyarakat awam menyebutnya dengan sebutan fotorongen. Sinar X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Kaedah ini dikenal sebagai radioterapi. Sinar X digunakan untuk menyelidik struktur, haplur, dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu bahan haplur. Dalam bidang industri, sinar X digunakan untuk memesan kecacatan dalam struktur binaan atau bagian-bagian dalam mesin dan engine. Menyiasat rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan dandang tekanan tinggi. Memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. Sinar X digunakan untuk mengesahkan sama ada suatu lukisan atau objek seni purba itu benar atau tiruan. Bahaya sinar X. Sinar X memiliki energi yang tinggi, punya efek yang besar pada jaringan hidup, dapat mengionisasi molekul-molekul, dapat mengganggu fungsi sel yang normal. Sinar X dengan dosis tinggi dapat mengakibatkan kanker dan lahir cacat atau karena terlalu lama. Pemusnahan sel-sel dalam badan, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker darah, kesan-kesan buruk seperti rambut rontok, kulit menjadi merah dan berbisul, dapat merusak rantai DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustira Safiana. Saya dari 12 IPA 2 ingin melanjutkan presentasi mengenai pemanfaatan dan bahaya radiasi elektromagnetik. Ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Manfaat sinar gamma. Ilmuwan menggunakan sinar gamma untuk membunuh bakteri jahat dan serangga yang merusak makanan. Makanan yang disinari sinar gamma disebut makanan iradiasi. Industri untuk mengetahui struktur logam. Pertanian untuk membuat bibit unggul. Teknik nuklir untuk membuat radioisotop. Kedokteran untuk terapi dan diagnosis. Farmasi untuk sterilisasi. Bahaya sinar gamma dapat merusak DNA, dapat menyebabkan luka bakar, dapat menyebabkan kemandulan. Dampak negatif dari radiasi gamma adalah bisa merusak jaringan sel sehat dan mengakibatkan kerusakan organ dalaman manusia serta bisa menyebabkan kematian.